Ahok tiba di Balai Kota sekitar pukul 7 pagi. Ia menyempatkan mampir mendengarkan keluhan warga di pendopo Balai Kota sebelum menuju ke persidangan. Pasca serah terima jabatan pada Minggu sore kemarin, Ahok dan Jarot Saiful Hidayat kembali aktif menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Selama menjalani persidangan, tugas kedinasannya sebagai gubernur digantikan oleh wakil gubernur DKI Jakarta. Di sisa masa tugasnya hingga Oktober nanti, Wagub Jarot juga akan memprioritaskan komponen subsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar. Tidak hanya itu, pasangan petahana ini juga akan melakukan percepatan pembangunan LRT di Koridor 1. Berbagai daerah. Salah satunya di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, di mana petugas telah siap melakukan distribusi surat suara ke 5 kelurahan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 65.975 surat suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta hari ini akan didistribusikan ke 5 kelurahan di kawasan Menteng. Sebelumnya, surat suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah dihitung kembali oleh petugas pemungutan suara Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selama 5 hari. Ribuan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam 104 kotak suara dan disegel serta dinyatakan aman untuk dibuka di TPS saat pencoblosan 15 Februari mendatang. Sekarang ini udah siap, tinggal menurunkan aja ini. Dan kotak suara atau surat suara yang kita distribusikan banyaknya 65.975 surat suara untuk 104 TPS di seluruh kelurahan Kecamatan Menteng. Berapa kelurahan nih, Bang? Ada 8 kelurahan. Ada 5 kelurahan. 5 kelurahan. Ini pada hari ini memang sudah siap, Bang? Sudah siap. Ini buktinya Pak Kapolsek sudah ada, KPU juga sudah siap semua. Hari ini 8 kecamatan yang berada di wilayah Jakarta Pusat menyatakan siap mendistribusikan surat suara. Dari Jakarta, Aspen Benef TV One mengabarkan. Setelah masa kampanye, tim kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan juga Silviana Murni melaporkan dana kampanye yang didapat maupun yang digunakan selama masa kampanye ke kantor KPUD DKI Jakarta. Setelah masa kampanye, tim kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono Silviana Murni melaporkan dana kampanye yang didapat maupun yang digunakan selama masa kampanye ke kantor KPUD DKI Jakarta. Dalam laporannya, tim kampanye Agus Silvi mendapatkan dana sebesar 68 miliar rupiah. Dana tersebut diperoleh dari Agus Silvi sebesar 430 juta rupiah, partai pendukung sebesar 3 miliar rupiah, sementara dana perorangan dari 43 orang sejumlah 6,6 miliar rupiah. Serta sumbangan dari 19 kelompok masyarakat sebesar 52,5 miliar rupiah. Dana kampanye tersebut digunakan untuk membeli alat peraga kampanye, pertemuan tatap muka terbatas baik umum maupun khusus. Bendara tim sukses pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mengumumkan laporan keuangan penggunaan dana kampanye. Dalam laporan keuangan disebutkan, pendapatan pengumpulan dana kampanye pasangan ini mencapai 6,1 miliar rupiah. Dana tersebut diperoleh dari sumbangan perorangan sebanyak 70,3% dan sisanya dari badan usaha swasta. Pengeluaran total dana kampanye 53,6 miliar rupiah. Pemakaian terbanyak digunakan untuk penyebaran alat peraga kampanye, sosialisasi dan kampanye akbar di Senayan. Sementara sisa dana kampanye akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPUD DKI Jakarta. Dana kampanye calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mencapai 65 miliar rupiah dengan total pengeluaran 64 miliar rupiah. Sumbangan terbesar diberikan oleh Anies Sandi sebanyak 63,3 miliar rupiah atau 97% penerimaan dana kampanye. Pengeluaran dana kampanye mencapai 64,7 miliar rupiah dengan pengeluaran terbesar untuk penyebaran peraga kampanye dan sosialisasi.
Rencananya berkas laporan pendanaan kampanye ini akan diserahkan ke KPUD DKI Jakarta secepatnya. Pasangan nomor urut 3 itu juga berharap tidak ada pihak yang melakukan politik uang saat pilkada berlangsung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, ratusan surat suara rusak untuk Pilkada Gubernur Sulawesi Barat dan dimusnahkan oleh KPUD Kabupaten Mamuju Utara. Iya, pemusnahan surat suara dengan cara dibakar. Proses pembakaran surat suara rusak tersebut digelar di kantor KPUD Mamuju Utara. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebanyak 371 kertas suara rusak yang ditemukan pihak KPUD Kabupaten Mamuju Utara pada saat dilakukan penyortiran beberapa waktu lalu akhirnya dimusnahkan. Cara pemusnahan surat suara yang rusak tersebut dilakukan dengan cara surat suara yang rusak tersebut dibakar. Proses pembakaran surat suara rusak tersebut disaksikan langsung oleh Panwasli Kabupaten. Proses pemusnahan surat suara digelar di kantor KPUD Kabupaten Mamuju Utara. Pemusnahan kertas suara rusak dengan cara dibakar ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Mamuju Utara dibantu TNI. Total keseluruhan surat suara yang rusak yang dimusnahkan tersebut sebanyak 371 surat suara, sementara ada beberapa banyak yang dikembalikan ke KPUD Provinsi Sulawesi Barat untuk menutupi kekurangan surat suara untuk kabupaten lain. Sementara itu di Aceh, sejumlah petugas Komisi Pemilihan Independen Kota Banda Aceh melakukan pengepakan logistik pilkada di gedung aula kantor Dispora Aceh yang berada di kawasan Lampining, Kota Banda Aceh. Pengepakan tersebut dilakukan langsung oleh PPK dan PPS dari 9 kecamatan di Banda Aceh. Semua alat kelengkapan akan selesai dikepak pada hari ini sehingga semua logistik pilkada dapat didistribusikan 1 hari sebelum hari pencoblosan. Selain itu, pengepakan surat suara calon gubernur Aceh dan wali kota Banda Aceh serta alat perlengkapan lainnya ini dikawal ketat oleh Satuan Brimob dari Mapolda Aceh. Jumlah TPS di Banda Aceh sebanyak 415 TPS di 90 gampong. Sementara jumlah DPT di Banda Aceh berjumlah 150.608 pemilih. Dari Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat dan Banda Aceh, Gusni Gardi, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Pihak kepolisian Batang, Jawa Tengah melakukan pengecekan kesiapan pasukan yang akan mengawal distribusi logistik pilkada. Pengecekan ini meliputi kesiapan personil yang menggunakan senjata lengkap untuk menjamin keamanan dan kelancaran tahapan pilkada. Guna kelancaran distribusi logistik di pemilu kada Batang, Polres Batang melakukan pengawalan ketat pada armada pengiriman logistik ke masing-masing PPK. Dari setiap satu armada logistik mendapatkan 2 pengawalan petugas yang melekat di armada logistik dengan bersenjata lengkap. Sebelum memberangkatkan pengiriman logistik, pihak kepolisian memastikan kelengkapan anggota yang berfungsi sebagaimana mestinya. Dari setiap satu armada ini dikawal 2 mobil patroli kepolisian, baik dari Satlantas maupun mobil patroli masing-masing polsek tujuan. Kami terjunkan dari personel Polres Batang sendiri 23 kekuatan itu 400 personel ditambah BKO dan Brimob, Brimob 1 SSK 105 orang, kemudian BKO dari Dalmas Polres Kendal 1 SST, Dalmas dari Polres Pekalongan Kabupaten 1 SST dan Polres Dalmas ada 105, jadi total BKO dari internal kepolisian 210 personel. Untuk melakukan pengamanan di 1.338 TPS, pihaknya menurunkan kekuatan sebesar 5.035 personil yang di-backup oleh Polres-Polres tetangga seperti Polres Kendal, Polres Pekalongan Kota, Polres Kabupaten Pekalongan. Dari Batang, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Dirjen Dukcapil merilis hasil pendalaman investigasi atas temuan 36 KTP elektronik ganda yang tersebar jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Diketahui dari 36 KTP ganda yang ada merupakan KTP palsu dan belangko KTP yang sudah mati atau non-aktif. Untuk mengetahui kabar terkini dan berikut informasinya untuk Anda. Dari semua 36 KTP ganda yang ada, semua merupakan KTP palsu dari belangko KTP yang sudah mati atau non-aktif. Terdiri di antaranya 16 terdeteksi KTP yang sudah tidak aktif dan 20 KTP yang sudah rusak.
Modusnya adalah oknum untuk kejahatan perbankan atau cybercrime kepada pihak bank yang belum terkoneksi dengan Dukcapil. Dirjen Dukcapil Kemendagri menilai oknum ini sengaja mengeluarkan jelang pilkada untuk melegitimasi Kemendagri dan membuat iklim tidak sejuk. Seperti kita ketahui, di jumpa pers yang lalu ditemukan fakta ada 36 KTPL palsu. Nah, 36 KTPL palsu ini perlu saya jelaskan bahwa ternyata semua KTPL palsu itu menggunakan KTPL bekas. KTPL palsu menggunakan KTPL bekas yang sudah terisi datanya. Jadi ada KTPL palsu menggunakan KTPL bekas yang chipnya itu sudah terisi datanya. Kemudian KTPL yang palsu itu modusnya dengan mengganti data penduduk di halaman depan. Seperti kalau kita lihat di dalam KTP elektronik diganti di halaman depannya ini. Jadi ditutup, halaman depannya ditutup. Dan dari 36 itu 16 KTPL palsu yang palsu dapat dibaca datanya dengan card reader. Dapat dibaca, chipnya masih bisa dibaca. Yang 20 sudah rusak, tidak bisa dibaca chipnya. Artinya dari 36 itu yang masih bisa dibaca hanya 16. Yang 20 chipnya sudah rusak. Ini menunjukkan bahwa 36 KTPL palsu itu semuanya menggunakan KTPL bekas milik orang lain yang sudah rusak. Ini yang perlu kami jelaskan bahwa semua data di KTPL palsu itu tidak sama dengan yang ada di database. Sedangkan data yang ada di KTP lama itu sama dengan di database. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pengisian data di KTP palsu itu dilakukan secara manual, tidak mengakses ke dalam database. Nah, sampai saat ini database kita, server kita aman dari sisi traffic dan dari sisi log, tidak ada hacker, tidak ada kebocoran. Ini yang ingin saya pastikan. Oknum mendapat belangko KTP yang rusak dari 20 kelurahan yang ada di Jakarta di 5 wilayah. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Boys Dauruk, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kabar terkini dari kantor Kemendagri terkait KTP palsu ini, kita akan terhubung dengan Fahmi Dwi Sutrisno yang akan mengabarkannya kepada Anda. Fahmi, silakan. Ya, baik Alfard dan Suci, memang baru saja Dirjen Dukcapil Kemendagri melakukan konferensi pers mengenai investigasi hasil temuan yang dilakukan di Dinas Dukcapil ini kepada 36 eKTP atau KTP elektronik palsu. Yang dimana memang 36 KTP elektronik palsu ini menggunakan media blanko yang lama atau data yang sudah tidak terpakai atau data yang sudah nonaktif, yang dimana si oknum ini menemukan 36 KTP elektronik di 20 kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Dan Dirjen Dukcapil Kemendagri sendiri, Profesor Zudan Arif Fakhruloh mengatakan si modus pembuat 36 KTP palsu ini menggunakan KTP lama, yang dimana ini untuk melakukan tindak kejahatan cybercrime atau tindak kejahatan perbankan yang dilakukan kepada perbankan-perbankan yang tidak terkoneksi di Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Dan Arif Fakhruloh sendiri memang melakukan pengawasan ini selama seminggu atau sebulan kurang lebih, ketika adanya eKTP palsu ini tersebar jelang Pilkada DKI Jakarta. Di 36 eKTP palsu ini, diantaranya 19 KTP yang bisa dibaca datanya, dan 20 diantaranya KTP yang sudah rusak atau sudah mati. Dirjen Dukcapil sendiri melakukan pengawasan. Ini bisa dipastikan bahwa 36 eKTP palsu ini bukanlah untuk sengaja melakukan atau melakukan penggendutan suara di Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Di mana memang eKTP ini merupakan tidak bisa dipakai untuk melakukan isi suara,
karena eKTP ini tidak terdaftar di TPS nantinya, dan memang Dirjen Dukcapil sendiri melakukan pengawasan ini untuk agar tidak menghindarkan atau melakukan pengawasan kepada pilkada ini. Dan memang saya bisa kabarkan kepada Anda pemirsa, si pihak modus melakukan KTP ganda ini dia hanya melakukan manualisasi yang dimana menggunakan cover depan KTP untuk melakukan kecurangan yang ada di KTP ganda ini, pemirsa. Baik, terima kasih Fahmi Dwi Sutrisno mengabarkan langsung dari gedung Kemendagri. Dan pemirsa, kami Kabar Siang akan kembali usai jeda pariwara dengan beragam informasi, tentunya salah satunya adalah air yang masih menggenangi kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur.